warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan mendalami materi tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak manusia itu terdiri dari dua macam, ya. Alat gerak itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah alat gerak aktif. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Ini bisa dilihat otot itu sebagai alat gerak yang aktif, ya, alat gerak aktif. Kemudian yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak pasif itu adalah tulang, ya. Kenapa disebut alat gerak pasif? Itu tulang itu alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi, saya ulangi lagi, alat gerak ada dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif, otot, alat gerak pasif, tulang. Alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Coba perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya berikut, ya. Ada 5 hewan yang ada di tabel berikut. Yang pertama adalah ikan. Ikan itu memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor. Fungsinya adalah untuk berenang. Kemudian yang kedua adalah hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di dua alam. Contohnya adalah katak, ya. Alat geraknya itu adalah kaki. Katak itu alat geraknya kaki. Fungsinya itu untuk berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga itu adalah reptilia. Contoh hewannya itu adalah buaya, ular, penyu. Buaya alat geraknya itu kaki. Alat gerak ular itu otot perut. Kemudian alat gerak penyu itu kaki dayung. Fungsinya adalah untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian hewan yang keempat adalah burung. Burung itu memiliki sayap, ya. Contoh di sini burung kakatua. Ada lagi memiliki alat gerak kaki itu contohnya burung unta. Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kemudian yang kelima adalah mamalia, ya, yaitu hewan yang menyusui, ya. Hewan yang melahirkan, menyusui, ya. Contohnya adalah kerbau, sapi, kuda, kemudian paus, lumba-lumba, ya. Kalau alat gerak yang berupa kaki, ini hewan kerbau, sapi, kuda itu tentunya untuk berjalan dan berlari. Kemudian untuk sirip pada jenis ikan, paus dan lumba-lumba itu adalah untuk melompat kemudian berenang. Itu untuk pendalaman materi ilmu pengetahuan alam di tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Kemudian kita sudah mengenal tadi alat gerak pada hewan. Kita baca, kamu juga sudah membaca tadi dengan merekam suara. Nah, sekarang apa sih pengertian dari sebuah ide pokok dalam bacaan? Nah, pengertian ide pokok dalam suatu bacaan itu adalah informasi utama yang disampaikan. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok. Nah, ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Caranya ada dua. Yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Ya, coba kita akan praktek membaca
pada slide berikutnya ini. Ayo baca teks berikut. Judulnya adalah gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal ini karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, ini bacaannya. Kira-kira mana ide pokoknya? Nah, tadi sudah disampaikan di depan bahwa ide pokok biasanya itu terdapat pada kalimat utama. Nah, kemudian ini bisa dilihat kalimat utamanya adalah yang ada di bagian depan ya. Nah, di sini bisa kita lihat ide pokoknya yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, itulah cara bagaimana kamu menentukan ide pokok suatu bacaan. Semoga kalian semuanya bisa paham dan bisa mempraktekkan, bisa menentukan ide pokok dalam suatu bacaan. Itu penyampaian dari Pak Guru. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengerti dan lebih memahami materi pelajaran kali ini, yaitu tentang organ gerak pada hewan dan manusia dan menentukan ide pokok sebuah bacaan atau teks. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.